Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Walidzalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah walam yudhi falyamut insyaallah yahudiyya wa insyaallah nasraniyya. Al-hadis. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus dan ketua mushola Sirajul Muslimin, pengurus dan ketua santunan yatim piatu Sirajul Muslimin, pengurus dan ketua Majelis Taklim Sirajul Muslimin, bil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan kehadiran kita di Majelis Taklim ini membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mari kita terus sanjungkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Bersyukur yang kesekian kalinya terhadap Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan kenikmatan dari Allah bahwasanya satu hari lagi Selasa Rebo kita sudah bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung yang di dalamnya penuh dengan peristiwa dan perjuangan Nabi Allah Ibrahim bersama Nabi Allah Ismail untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan putra kesayangannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadis Nabi Muhammad SAW banyak yang mengutip bahwa bulan haji ini adalah bulan yang agung. Termasuk selama ini kegagalpahaman kita yang umum kita merayakan hari raya Idul Fitri lebih meriah daripada hari raya Idul Adha, yang padahal secara hukum hari raya Idul Fitri ini hari raya kecil, tapi hari raya Idul Adha hari raya besar, maka disebut Idul Akbar. Tetapi fakta dan kenyataannya ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri itu sampai takbiran saja keliling di jalan. Sampai takbiran 3 hari 3 malam terus takbiran hari raya Idul Adha nyaris tidak dibesarkan. Yang padahal sunnah takbir pada hari raya Idul Fitri ini dimulai dari maghrib malam takbir sampai besok pagi sholat id. Selesai sholat id sudah selesai takbir muqayyad, itu sudah selesai, nggak ada lagi takbir. Tetapi takbir hari raya Idul Adha, takbir lebaran korban
itu disunahkan dari mulai maghrib takbir sampai hari raya, sampai ayam tasyrik awal, ayam tasyrik sani, ayam tasyrik salis, sampai 4 hari 4 malam, bahkan 5 hari 5 malam kita masih disunahkan untuk membaca takbir mengagungkan Allah Subhanahu. Tapi beda ya, lebaran puasa mah rajin takbir. Hari raya Kadongan memang hari takbir, padahal hari raya itu sudah Idul Fitri, udah nggak ada sunnah lagi. Mentang-mentang di rumahnya masih ada daging, takbir terus. Besok masih ada kue, masih takbir. Lusanya masih ada biskuit, masih takbir. Hari raya Idul Adha karena nggak ada apa-apa, nggak puasa, nggak apa-apa, itu tidak dibesarkan, yang padahal secara hukum hari raya Idul Fitri itu hari raya kecil, yang besar itu hari raya Idul Adha. Kenapa demikian? Karena pada umumnya untuk hari raya Idul Adha kita tidak puasa, tapi hari raya Idul Fitri kan puasa 1 bulan penuh ya. Jadi ditunggu-tunggu itu hari raya itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berpuasa di hari raya Idul Adha, walaupun tidak 1 bulan, minimal 9 hari puasa. Apa hikmahnya puasa di hari raya Idul Adha? Lihat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, tiada hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 pertama bulan Dzul Hijjah. Maka 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan puasa 1 tahun. Puasa 1 hari punya pahala puasa 1 tahun. Subhanallah. Kapan dimulainya? Tahun ini insya Allah jatuh lusa pada hari Rabu. Besok Selasa, hari Rabu sudah tanggal 1. Silakan ibu puasa Dzul Hijjah hari Rabu. Kenapa? Kemis. Kalender saya kok Rabu sih? Terserahlah masing-masing kalender. Tapi kalender saya Rabu. Kalau ada yang Kemis, terserah mau Rabu mau Kemis. Jangankan puasa Dzul Hijjah, yang puasa sunnah, puasa Ramadan aja kadang-kadang 2 hari kan. Nah, ada yang duluan, ada yang belakangan. Silakan. Mau hari Kemis silakan, mau hari Rabu juga silakan. Rebo puasa silakan, Kemis puasa silakan. Yang enggak silakan itu Rebo, Kemis enggak puasa. Lumayan pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Niatnya bagaimana Ustadz? Nah, lihat di lembaran yang sudah dibagi niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa tanggal 1 sampai tanggal 7 bulan Dzul Hijjah. Kalimatnya nawaitu shoma ghadin min syahri dzil hijjati sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya sejak puasa esok hari daripada bulan haji, sunnah karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Syarat dan rukun puasanya sama dengan syarat dan rukun puasa Ramadan. Tidak boleh minum, tidak boleh makan, dan lain sebagainya, sama persis dengan puasa Ramadan. Jangan mentang-mentang sunnah. Kemudian nanti jatuh pada tanggal 8 bulan Dzul Hijjah. Tanggal 8 ini disebut hari Tarwiyah. Apa Tarwiyah? Tarwiyah ini segatnya isim masdar, diambil dari fi'il madhi lafadz rawa yurwi tarwiyatan. Rawa diambil dari kalimat ro'a, artinya mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi
Diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang sematawayang yang bernama Ismail alaihi salam. Dari tanggal 7 sudah mimpi. Tanggal 8 mimpi lagi sampai Nabi Ibrahim tidak percaya. Masa Tuhan menyuruh memerintahkan memotong anaknya? Pas hari tarwiyah itu mimpi Nabi Ibrahim bermimpi Allah memerintahkan memotong menyembelih Ismail alaihissalam, maka di hari itu kita sebagai penganut Nabi Muhammad, sebagai putra cucu Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah puasa, dan niatnya tanggal 8 ini sudah tercatat di sini. 8 niat puasa tanggal 8 bulan haji yang disebut hari tarwiyah, yaitu malam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Niat puasanya nawaitu shoma ghadin min yaumi tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya sejakku puasa esok hari daripada hari tarwiyah sunnah karena Allah ta'ala. Malam kedua Nabi Ibrahim malam mimpi belum percaya bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan logika, masa Tuhan memerintahkan menyembelih anaknya? Tapi malam yang ke-9, 3 malam berturut-turut mimpi dan mimpi lagi, maka yang ke-9 itu disebut hari Arafah. Arafah itu saigatnya masdar, diambil dari fi'il madi kalian al-lafad arifa ya'rifu arfatan. Arifa artinya tahu, artinya kenal, artinya paham bahwa mimpi ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut hari Arafah. Dan hari Arafah ini tidak ada hubungannya dengan padang Arafah. Tidak ada hubungannya dengan padang Arafah. Padang Arafah itu disebut Arafah itu sejak dulu memang disebut Arafah. Nabi Ibrahim mimpinya belakangan, karena Arafah untuk Ibrahim paham dan tahu bahwa mimpi itu dari Allah. Sedangkan padang Arafah itu disebut Arafah sebelum ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jangan dikatakan masa puasa Arafah tidak bertepatan dengan kumpul di padang Arafah. Memang tidak ada hubungannya. Walaupun sama namanya Arafah, belum tentu satu jenis. Di Muara Angke ada yang namanya Haji Kurdi. Di Muara Baru ada juga yang namanya Haji Kurdi. Apa Haji Kurdi Muara Angke itu Haji Kurdi Muara Baru? Bukan, walaupun namanya sama-sama Haji Kurdi, beda orangnya. Arafah yang dialami oleh Ibrahim beda dengan Arafah padang Arafah. Jangan dihubung-hubungkan. Masa puasa Arafah tidak bertepatan dengan kumpul di Arafah? Enggak ada hubungannya, enggak ada. Yang penting kita puasa di tanggal 9 bulan haji itu disebut hari Arafah. Lapan niatnya silahkan lihat di sini. Lapan niat puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut hari Arafah. Nawaitu shoma ghadin min yaumi arfata sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya sejakku puasa esok hari daripada hari Arafah sunnah karena Allah ta'ala. Tanggal 10 itu disebut Idul Adha. Setelah tanggal 9 Pak Nabi Ibrahim tahu persis bahwa mimpi itu memang benar-benar dari Allah, pada tanggal 10 itu Ibrahim eksekusi untuk menyembelih putra sematawayangnya, si ganteng yang namanya Ismail. Ketika itu belum jadi nabi. Berangkatlah Nabi Ibrahim dari rumah setelah musyawarah sama ibunya Siti Hajar. Bagaimana pendapatmu Siti Hajar? Kalau Siti Hajar mengatakan kalau itu perintah Allah, saya rela, saya ikhlas, walaupun itu putra satu-satunya kita.
Begitu musyawarah dengan Ibrahim, dengan Ismail. Bagaimana Ismail, menurut pendapat kamu ayah bermimpi seperti itu, Allah memerintahkan ayah untuk memotong kamu. Apa kata Ismail? Kalau itu perintah Allah, aku rela dijadikan korban atas nama perintah Allah. Subhanallah. Itu orang-orang yang soleh begitu ya. Maka dijamin keluarga yang masuk surga semuanya adalah Nabi Ibrahim. Karena keluarga itu kan ada 4. Ada keluarga suami, istri, anak, cucu, keturunan masuk surga semuanya, yaitu keluarga Ibrahim. Ada keluarga yang suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka, yaitu keluarga Nabi Lut. Ada keluarga yang suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga, yaitu keluarga Fir'aun. Ada keluarga suami istri masuk surga semuanya, masuk neraka semuanya, yaitu keluarga Abu Lahab. Wa mro'atuh, istri-istrinya Abu Lahab masuk neraka semuanya. Naudzubillah min dzalik. Kira-kira ibu memilih keluarga yang mana? Ibrahim, Lut, Fir'aun atau keluarga Abu Lahab? Milih apa? Milih keluarga, Pak, dengar ya, milih keluarga Nabi. Cuman ibu harus sadar dan tahu, harus menerima Ibrahim itu punya istri 2, Siti Hajar dan Siti Sarah. Mau jadi tadi mah pengen enaknya doang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di hari raya itu dianjurkan kita sholat Idul Adha. Nggak tahu di sini siapa imamnya Pak Haji? Sholat Idul Adha imamnya siapa? Oh, Ustaz Ghazali. Iya. Ya. Lapat niat ya, karena ini setahun sekali, takut ibu lupa ya. Lihat di kalimatnya, diapalin 10 hari lagi nih. Lapat niat sholat hari raya Idul Adha. Usolli sunnatan li Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya sejak sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Begitu sholli sunnatan li Idul Adha rakaataini ma'mum, Allahu Akbar. Ibu biasa, bapak biasa baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, dan seterusnya sampai nanti akhir tutup doa iftitah. Jangan langsung baca Fatihah, tapi takbir lagi, Allahu Akbar. Itu jumlah takbirnya 7 kali di rakaat yang pertama. Lagi jumlah takbirnya Allahu Akbar itu 7 kali di rakaat yang pertama. Penyelang, 8 penyelang antara takbir yang satu dengan takbir yang kemudian, Allahu Akbar, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali Allah. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini jangankan makmum ibu, makanya saya ingat-ingat di sini. Kadang-kadang imam juga lupa takbirnya ini di sholat ini. Banyak imam yang lupa takbir di dalam sholat. Kenapa? Karena dilaksanakannya setahun sekali. Tapi saya ajarkan kepada bapak dan ibu, tidak menjadi permasalahan. Nggak usah dimasalahkan imam sholat Idul Adha
Imam takbirnya aja lupa. Imam itu ustad juga. Apalagi ustad bebannya berat, mungkin di rumah mikirin istrinya belum beli baju, mikirin anaknya nggak kebagian daging, jadi lupa. Wajar. Maka walaupun ustadnya lupa, imamnya lupa, ibu dan bapak jangan ngangkat kalimat subhanallah ngingetin imam, nggak usah. Karena ini bukan rukun. Baca takbir di rakaat pertama 7, di rakaat kedua 5, itu sama sekali bukan rukun. Ini hanya sunnah saja. Ketika meninggalkan sunnah, ma yusabu fa'ilu wala yu'aqabu tarikuhu. Membaca takbir dapat pahala, tidak membaca takbir tidak membatalkan sholat. Nggak usah teriak Allah subhanallah, jangan. Apalagi emosi subhanallah imam, ya itu batal. Jadi nggak usah takbir, karena ini hukumnya sunat. Tanpa takbir, sholat Idul Adha tetap sah. Sebaliknya kalau ibu teriak mengingatkan subhanallah, itu malah sholat kita yang mengingatkan yang batal. Karena tidak ada aturan, tidak ada anjuran untuk mengingatkan imam ketika lupa takbir. Kecuali imam mengalami lupa dalam hal rukun, jumlah rakaat, tidak ruku, tidak sujud 2 kali, baru diingatkan dengan kalimat subhanallah. Bahkan sering kali makmum mengingatkan imam ketika baca surat. Ketika imam baca surat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana wa la antum wa la ana wa la antum wa la akhirnya wala anta wala antum wala dhalin. Itu pun makmum tidak berhak mengingatkan, karena kita tahu hukumnya baca surat itu kan sunnah, bukan wajib. Artinya kalau memang lupa, nggak usah terusin wala ana abidu ma antum wala antum abiduna ma abud wala ana. Udah kalau lupa ini udah ruku, langsung ruku aja, udah nggak usah pikirin. Ini kadang-kadang ganti dengan surat lain, karena surat itu lupa ganti dengan surat lain juga lupa lagi ganti. Masya Allah. Nggak perlu serepot itu, cukup setengah surat, bahkan tidak baca surat sama sekali dalam satu rakaat itu no problem, nggak jadi masalah dalam sholat. Karena baca surat itu hukumnya sunnah, bukan wajib dan bukan syarat dan bukan rukun. Kita harus paham fikihnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melaksanakan puasa bulan Dzulhijjah ini, baik yang berangkat hari Rebo mau berangkat hari Kamis, terserah, yang penting sama-sama diberikan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ma yukafi majidah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.